Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi denganku Randy Rawadi di channel Randy Art. Oke, jadi di video ini aku mau review setelah kurang lebih 1,5 bulan ya. Dan di sini ada 4 bahan yang 1 bulan lebih lalu udah aku buatin videonya, dan ada 4 cara program pengkerdilan daun yang aku lakukan pada waktu itu. Dan ini adalah bahan-bahannya masih ada dan masih hidup dan masih segar. Jadi aku mau review dan kasih masukan juga, jadi supaya kalian bisa simpulkan sendiri cara apa yang mau kalian lakukan. Dan ini aku saranin yang benar-benar masih baru belajar seperti aku sendiri. Oke, jadi untuk yang pertama kita ke bagian ini, sayat mawar seperti pada video sebelumnya. Jika kalian yang belum menonton pada video sebelumnya, bisa klik link di atas dan bisa cek link di deskripsi. Oke, jadi untuk di bagian ini aku kasih kesimpulan ya, dan untuk sayat mawar usia 1,5 bulan, dia udah bisa dikategorikan enak dipandang dan udah bisa langsung dipajang ya. Dari daunnya yang cukup kerdil. Oke, jadi untuk sayat mawar usia 1,5 bulan udah bisa dipandang keindahannya, udah bisa dinikmatin keindahan daunnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini cara yang recommended, cara yang aman juga seperti itu. Oke, jadi untuk cara yang kedua ini dia. Dan di sini bisa dilihat akarnya sampai tembus polybag, saking suburnya si bahan calon bonsai kelapa ini. Oke, jadi oke. Dan di sini kemarin aku lakukan saya tapis ya, kurang lebihnya seperti sayat mawar. Dan di sini sisa sayat mawarnya udah mengering dan udah bisa dibersihkan. Dan kesimpulan dari saya tapis ini adalah cara yang rekomendasi juga, cara yang recommended juga untuk pemula seperti itu, karena ini caranya aman dan enggak ekstrim. Dan ingat ya, jangan terlalu menarik terlalu ke bawah sampai terlihat putih-putihnya, sampai benar-benar tunas paling mudah itu jangan sampai benar-benar terlihat. Yang ada ketika kena matahari dia bisa gosong dan berakibat kematian. Oke, jadi ini cara yang recommended juga ya, ini aman. Dan ini daun pertamanya, ini daun kedua yang cukup panjang ya, dan ini daun ketiga cukup panjang juga masihan, dan ini daun keempat, ini sudah mulai mengecil atau mengkerdil. Dan menurutku cara saya tapis ini bisa juga langsung dipajang seperti itu, tapi masih kurang worth it karena tampilannya masih cukup bongsor seperti ini. Tapi sesuai selera kita masing-masing penikmat bonsai kelapa. Dan di sini akarnya sampai tembus ke bawah karena mungkin memang dari bahannya sendiri yang bagus dan dari bahannya sendiri yang subur. Dan 2 minggu lalu aku kasih micin semuanya sepucuk sendok teh itu aja.
tapi cuman ini yang akarnya sampai tembus ke bawah. Oke, jadi ini termasuk cara yang recommended untuk pemula seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita pindahin dulu. Oke, kita lanjut ke bahan ke 1, 2, 3. Oke, jadi untuk bahan ketiga ini adalah proses pemangkasan bertingkat. Bisa dilihat tampilannya. Dan untuk awal kemarin pas baru didongkel, kalian bisa tonton dulu videonya, link di deskripsi. Dan untuk awal kemarin ini kurang lebih tingginya 2 jengkal ya, 2 jengkal atau 40 cm dari lengkungan ini. Lalu awalnya itu ini tingginya kurang lebih 1 meter lebih ya, 1 meter lebih. Dan saat ini usia 1,5 bulan, daunnya sudah cukup mengkerdil, dan ditambah lagi ini sudah mulai muncul tanda-tanda akan pecah daun, dan kemungkinan daun berikutnya yang masih pucuk ini akan mulai pecah daun seperti itu. Oke ya, jadi ini termasuk cara yang aman juga yang aku rekomendasi untuk pemula seperti itu. Oke, jadi di sini seperti yang kalian lihat di sini sabut atau batoknya nggak aku apa-apain, aku cuman kasih tahu proses program untuk pengerdilan daunnya aja. Dan setelahnya untuk mempercantik atau memperpindah tampilannya itu sesuai selera kalian, mau kalian ukir atau kalian pernis atau mau kalian bikin original, itu terserah kalian. Oke, kita lanjut ke bahan yang terakhir. Nah, ini dia. Seperti yang kalian lihat ya, di sini bahan terakhir ini adalah hasil penebasan atau tebas ekstrim atau begitulah. Dan aku nggak rekomendasiin untuk kalian semua. Karena apa? Di sini pertumbuhannya lambat. Itu yang pertama. Yang kedua, agak beresiko pada kematian kalau penanganannya nggak tepat. Dan di sini yang aku punya ini hidup, tapi pertumbuhannya cukup lama. Kenapa seperti itu? Karena fungsi dari daun ini adalah menyerap nutrisi dari simat atau sinar matahari. Jadi kalaulah kita tebas sampai habis, otomatis penyerapan nutrisi itu akan berkurang. Dan penyerapan nutrisi yang ada pada calon musaik kelapa ini hanya benar-benar pure dari batok dan akar dari media ini aja. Jadi untuk penyerapan nutrisi maksimalnya yang dari daun itu nggak ada penyerapan sama sekali ya. Jadi pertumbuhannya bisa dibilang cukup lambat. Dan di sini yang aku punya ini masih hidup ya, masih hidup, masih segar, tapi pertumbuhannya itu tadi lambat. Jadi untuk kalian yang ingin cepat pengkerdilan daunnya ya jangan dilakuin inilah gitu. Kalau memang kalian mau lakuin ini untuk coba-coba, untuk nambah ilmu, untuk biar tahu rasanya seperti apa ya silahkan gitu. Tapi kalau memang kalian punya bibitnya itu masih susah cari bibitnya atau gimana, ya mending jangan lakuin ini gitu. Lakuin cara-cara sebelum yang tadi, seperti sehat mawar, sehat tapis, atau kalau bahannya udah cukup bongsor seperti tadi ya, yang bahannya udah 1 meter lebih, kalian bisa lakukan pemangkasan bertingkat karena masih menyisakan 1 atau 2 helai daun yang terpotong seperti itu. Jadi masih ada penyerapan nutrisi dari sinar matahari. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu mensupport channel ini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan like, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu dengan apa yang kalian tahu. Dan terima kasih. Salam kompak, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.